Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat di penghujung tahun ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang tetap setia untuk menyaksikan channel ini, memberikan support dan komentar-komentar dan kritik dan saran kalian yang membangun. Saya mengucapkan terima kasih. Saya hanya bisa membalaskan dengan doa agar supaya kalian semua selalu mendapatkan kekuatan, kesehatan, berkah senantiasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan menyaksikan drama politik terbaru dari, ya kalian tahulah ya, yang lagi menjadi perbincangan hangat hari ini. Kita akan segera bahas videonya. Ini, jika Hasto benar menyembunyikan dan menyimpan kasus kejahatan, ia dapat dikenakan pidana. Nah, coba kita lihat. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya kertas sambal atau tidak. Atau blackmail gitu. Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua, laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk mengetahui itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Mas Hasto keliru dan menutupi kejahatan. Pak Hasto kelihatannya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Koni. Mungkin lebih ditanyakan. Kecuali Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya. Setahu saya. Yang mengatakan Bu Koni dan Mas Guntur Romli. Setahu saya ya. Tanyakan pada mereka saja ya. Oke teman-teman ya, jadi ya masuk akal. Seperti Pak Budiman katakan, tidak perlu untuk sekolah hukum tinggi-tinggi untuk bisa mengetahui hal ini. Wah, Anda ini sudah tahu ini orang melakukan kejahatan dan Anda diam saja. Berarti apakah Anda selama ini melindungi atau menyimpan kejahatan yang sudah jelas-jelas terjadi di depan Anda? Bukankah Anda mau selalu mengatakan bahwa ada berjuang untuk Indonesia, berjuang buat rakyat kecil? Lantas kenapa di depan mata Anda ya, Anda sudah mengetahui, mempunyai video tentang bukti-bukti kejahatan, tapi kenapa dari dulu nggak diungkapkan? Kenapa baru sekarang? Apakah sudah tidak punya kepentingan lagi? Nah, itu menjadi pertanyaannya teman-teman. Terbiasa menghasut dan memfitnah, semua itu untuk menutupi keburukannya sendiri. Itulah seorang Hasto. Terlihat jelas di sini siapa yang maling teriak maling. Sudah ditetapkan tersangka, malam mencari Hasto, bahan. jangan lempar fitnah. Kalau sudah jadi tersangka, Om Hasto ini sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, tapi masih sempat-sempatnya bikin drama. Bukannya fokus hadapi kasus hukum, malah sibuk bikin tuduhan yang enggak jelas soal Pak Jokowi. Kok kayak enggak belajar ya? Coba kita telaah. Katanya punya video bukti soal Jokowi minta 3 periode. Oke, kalau memang benar ada, mana buktinya? Kenapa enggak langsung diserahkan ke pihak berwenang? Jangan cuma main ancam-ancam di media, bikin gaduh, tapi akhirnya nihil. Apa ini cuman strategi pengalihan, biar publik lupa sama kasusnya? Yang lebih ironis, Om Hasto ini sudah tersangka loh. KPK sudah siapkan langkah hukum. Ya, ayo, cepatlah KPK untuk segera menangkap. Saya itu rindu atau tidak sabar, atau dalam bahasa kerennya I can't wait untuk melihat Pak Hasto memakai baju orange. Aduh, gak sabar aku lihat pakai baju orange ya. Gua baru aja dapat informasi intelijen yang sifat kategorinya tuh A1 teman-teman, perkara kasus besar yang katanya Hasto itu bahas nanti. Jujur Wah, main apa ini, blowing Bang? banget Apa karena ini? katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rakundini dibawa Koni. ke Rusia supaya disimpan kan. Situ pembohong itu ya, Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya, Apa di itu? dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran.
Pantesan aja dia cuma gertak-gertak doang si Hasto. Kalau Clipping misalnya emang dia koran. dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, harusnya dari kemarin-kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak-gertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong, ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran, ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini bener, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gua. Udah terduga ngumpetin Harun Masiku, udah nangis-nangis ho-ho-ho-ho, gini-gini bawa kertas ke Rakuni dibawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam. Kesannya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kasihan juga. Gua baru aja dapet Jokowi mau diapain? Oh, menolak rupa. Kalau Ganjar Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain? Terserah. Namanya kalau sebelum memimpin udah ada niat jahat terlebih dahulu, nggak bakalan jadi ya. Masyarakat menilai kok. Suka atau tidak suka hari ini Pak Jokowi masih punya putra yang menjadi wapres, masih punya mantu yang menjadi gubernur, masih punya putra yang menjadi ketua umum partai politik juga, begitu ya. Sehingga kalau kita kemudian mengatakan kan sudah tidak menjabat lagi, nah yang ngomong itu mah orang bego itu kalau mengatakan kemudian seperti seolah-olah hilang sama sekali ya. Ini jelas masih sangat kuat sangkut pautnya. Ya. Orang menterinya aja yang jadi lagi masih separuh dari kabinet, jumlah kabinet lama ya, masih separuh. Kalau dihitung dari 108 kabinet sekarang ya cuma 16% kan kalau cuma 18 orang itu. Tapi kalau dihitung dari jumlah kabinet lama yang cuma 34 itu kan separuh lebih. Gitu. Jadi ini saya kira yang kemudian kita tidak boleh lupakan dari seorang Pak Jokowi. Apalagi beliau mengatakan dengan tegas, saya masih akan tetap berkiprah di politik. Saya tegaskan semua aparat Segera ganti pemerintah Kapolri Indonesia, dan Mendagri. bersihkan dirimu masing-masing. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Saya tegaskan semua aparat. Oke teman-teman ya, banyak sisi yang kita bisa melihat dari pemberitaan kali ini, di mana mendekati akhir tahun ini ada lagi drama politik soal dari kubu PDIP, teman-temannya Pak Hasto yang membuat framing lagi bahwa Pak Hasto akan melawan. Ya, udah kali ini ya ada penjahat yang udah ditersangkakan kemudian mau melawan. Yang dalam narasinya mengatakan taat hukum, tapi kok kenapa melawan dengan video-video yang gak jelas ya. Video-video yang bahkan mengatakan bahwa saya akan membeberkan kejahatan-kejahatan yang akan membuat gempar perpolitikan di Indonesia dan kemudian akan merubah 100% opini publik terhadap politik Indonesia katanya. Itu benar-benar ngaco ya teman-teman. Kalau memang benar dia mengetahui begitu banyak kejahatan, kenapa baru diungkapkan sekarang? Berarti selama ini Anda menyembunyikan kejahatan atau bahkan Anda melindungi. Itulah teman-teman ya. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa Pak Prabowo itu benar-benar tegas dengan setiap aparat untuk benar-benar membersihkan diri kalian masing-masing. Ya karena rakyat sudah muak dengan keadaan kejadian-kejadian yang terjadi soal korupsi-korupsi teman-teman. Bahkan Pak Prabowo menyinggung soal putusan 6,5 tahun kasus korupsi 300 triliun teman-teman. Dan sudah dipastikan akan dibanding ya. Akan dibanding dan Pak Prabowo mengatakan kalau boleh putusannya harus 50 tahun. Bahkan saya membuat voting teman-teman. Kalau di Indonesia itu hukuman 300 triliunnya saja itu bisa hukuman 6 tahun. Ada yang netizen yang memberikan komentar. Dia mengatakan gak baru 300 triliun. 1 triliun saja
Saya rela masuk penjara 6,5 tahun. Ya. Saya korupsi, saya lebih memilih korupsi 1 triliun. Nggak apa-apa kalau masuk penjara 6,5 tahun. 1 triliun ini, Pak. Nanti Pak Prabowo bilang di dalam ada AC, ada televisi. Ya, santai-santai seperti biasa lah, teman-teman. Dan kemudian, ya inilah yang menjadi lucu, teman-teman ya. Banyak kan kalian tahu kan itu serial Korea Squid Game, yang mana orang itu diajak untuk masuk dalam games perlombaan, tapi itu maut ya, tapi yang pemenangnya itu mendapatkan uang banyak ya. Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk jadi koruptor di Indonesia daripada ikut Squid Game. Kalau korupsi 300 triliun itu hanya diputuskan 6,5 tahun. Itu harus dievaluasi itu. Dan katanya Pak Prabowo akan memecat hakim tersebut ya. Nanti kita bahas itu di lain waktu ya. Saya pamit dulu. Silahkan berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.